Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online Lala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang jangan menggunakan Windows 7. Untuk yang punya PC atau laptop ya, kenapa gitu? Kenapa sih nggak boleh pakai Windows 7 gitu? Ya seperti keterangan dari Microsoftnya sendiri ya, Windows 7 itu udah tidak support lagi. Dia sudah memberhentikan supportnya untuk semua keamanan Windows Defender, Windows Update akhir kali 14 Januari 2020. Jadi udah dari tahun kemarin ya, udah mau 2 tahun malah. Cuma ya ternyata masih ada aja orang yang belum paham gitu loh. Makanya di sini di video kali ini mau menjelaskan kenapa gitu. Kenapa sih terus maunya Microsoft tuh apa? Jadi maunya Microsoft itu agar pengguna PC itu beralih menggunakan Windows, minimal Windows 10. Soalnya kan sekarang udah rilis lagi Windows yang 11 ya. Jadi minimal Windows 10. Ya begitu, jadi disarankan untuk menggunakan Windows 10, minimal Windows 10, karena Windows 10 masih terus diupdate ya sampai tahun 2000, mungkin 2025 mungkin ya, cuma ya nanti dicek lagi deh ya, cuma biasanya kan 10 tahun. Oke, jadi yang harus dilakukan untuk apa tuh, di sini ditulis ya di situsnya Microsoft. Bagi pengguna Windows 7 memindahkan ke perangkat baru dengan pengaturan Windows 10 adalah jalur yang disarankan ke depan. PC saat ini lebih cepat, ringan namun hebat, dan lebih aman dengan harga rata-rata yang jauh lebih kecil dari rata-rata PC 8 tahun yang lalu. Jadi mereka juga kasih panduan biar PC-nya bisa diupdate, panduannya mudah ya. Jadi penggunanya ini diharapkan agar memindahkan dari Windows 7 ke minimal Windows 10 ya, minimal Windows 10. Kenapa sih harus dipindahkan? Jadi kalau terus dipakai tuh kenapa? Di sini ditulis jika Anda terus menggunakan Windows 7 setelah dukungan berakhir, PC Anda masih akan berfungsi, tapi akan menjadi lebih rentan terhadap resiko keamanan dan virus. PC Anda akan terus memulai dan menjalankannya, tapi tidak lagi menerima pembaruan perangkat lunak, termasuk pembaruan keamanan dari Microsoft. Nah ini yang paling jelas ya, yang paling jelas, dan ini kayaknya udah harus diperhatikan benar-benar gitu. Di sini masalah keamanan gitu. Jadi ya buat apa juga pakai Windows 7 nggak bisa diupdate, dan itu resiko virus, hacker atau malware semua jadi bulan-bulanan deh. Ya untuk yang nggak tahu kan sekadar bisa Windowsnya nyala, itu seperti handphone lah. Tapi kalau untuk PC atau laptop ini beda gitu. Kalau handphone kan seperti Android atau iPhone untuk update BIOS, atau Android update versi terbarunya MIUI atau apa gitu. Kalau PC ini benar-benar rentan gitu. Kalau kita
pakai Windows 7 buat kerja, buat belajar, apalagi buat simpan data penting ya, data-data kantor atau apa, itu suatu waktu bisa hilang karena virus, ya mungkin serangan virus, tentang keamanannya tuh udah nggak ada gitu. Jadi ya kalau udah begitu kan ya buat apa juga gitu. Mendingan update lah. Nah ini kendalanya untuk update ini apa? Biasanya yang pakai Windows 7 itu umumnya ya, umumnya itu pengguna ya masih prosesor 2 core atau seri E. Ini ya masih banyak menggunakan Windows 7. Kenapa dual core masih banyak? Karena untuk di dual core itu kalau pakai Windows 10 katanya agak berat. Ya katanya agak berat. Nah kalau seri E ini biasa kayak E7500, E8400, E5700 seperti itu. Itu prosesornya dual core. Jadi memang dual core itu istilahnya ya populer sih. 10 tahun yang lalu tuh dia udah jadi idaman lah, idola. Namun sekarang zaman kan udah maju, nggak bisa terus-terusan. Ya mungkin kalau pengen punya komputer, sekadar pengen sih, pengennya komputer yang murah gitu, yang cocok di dompet. Cuma kalau belinya ya iming-iming apa ya, iming-iming full set, iming-iming full set gratis, monitor, keyboard dan lain-lain, ya itu juga ya percuma gitu. Emang murah, cuma kalau kendala keamanan tadi, kalau semuanya kena virus, virus software, virus hardware, ya itu bisa rusak semua gitu. Nah di sini ya dianjurkan ya untuk beralihnya ke mungkin Sirtiman ada saran ya, kayak untuk prosesornya ini bisa ke seri Q ya, seri quad core atau core to quad. Biasanya seri Q bisa Q6600, Q820, Q940 ya, DS ini seri Q gitu. Apa disarankan ya untuk upgrade prosesornya ke sini. Dan untuk yang punya motherboard yang ya ini serinya ya LGA 775, terutama yang G41 chipsetnya ini ya direkomendasikan untuk segera di-upgrade dari dual core ke chipset G41. Jadi kalau udah upgrade kan yang jelas sudah tenang deh gitu, untuk kerja, untuk gaming, editing itu bisa, streaming juga bisa kalau pakai yang seri quad core atau core to quad itu. Soalnya dia ya core-nya tuh ada 4 gitu, dibanding dual core-nya cuma 2. Jadi ya diharapkan ya dianjurkan ya untuk segera mengganti prosesornya, ya untuk ya
ini untuk seri ini gitu. Untuk yang punya chipset, untuk yang motherboard chipset G41 ya, kalau dia masih G31 lagi yang RAM DDR2 itu ya itu udah termasuk model lama kuno juga. Untuk kalau beli pasang Windows 10 itu ya berat nanti lelet, jadi ya kerjanya tambah lama, lagi pula harganya juga sebenarnya nggak beda jauh, mungkin dari harga prosesor atau motherboardnya. Mungkin kalau prosesor bisa beda 50.000, motherboardnya mungkin beda 50 atau 100.000, jadi ya paling diganti dari G31 ke G41, nanti install Windows 10 lagi. Kalau sabar ya cara install Windows 10 juga banyak tutorialnya gitu. Kalau nggak sabar ya dibawa ke tempat install jasa servis komputer lah. Yang jelas dari faktor keamanannya ya ini yang harus diperhatikan gitu. Kalau untuk Windows 11 kan dia itu ya masih milih-milih ini ya, spek visinya ya, mungkin spek visi yang agak menengah ke atas lah. Nah ini ibaratnya ini udah paling di bawah deh kalau yang chipset G31 LGA775 ini. Cuma kalau punya dana lebih ya bisa langsung di upgrade ke i5 atau i7 Intel 5 atau Intel 7. Bisa juga ya kalau udah ganti motherboard ya bisa ke AMD gitu ya, AMD bukan Intel ya, AMD. Mungkin yang bagus tuh kayak AMD A8 atau A10, ini masih bisa gitu. Firman sendiri pakai yang A10 dan ini masih lancar-lancar aja sih, meskipun yang udah termasuk tua gitu. Kalau yang mau baru lagi ya pindah ke Ryzen. Terus kalau Intel prosesornya kalau yang model baru ya mungkin dari A6 generasi terbarunya lah, gen terbaru ya, gen terbaru lah. Jadi tanya di tukang komputernya apa generasi mau pilih yang mana. Kalau i3 kan mungkin generasi 10 tuh masih ini ya, udah ini deh, udah enak gitu, udah nggak terlalu kuno gitu, nggak terlalu jadul. Nah jadi himbauannya tuh mengarah ke situ. Makanya sentimen itu sekarang apa ya, buka jasa rakit PC itu sementara belum main ke apa dual core gitu. Dual core itu ya karena dari fiturnya itu masih dual core ya, entah itu seri E atau seri i3 ya. Sebelumnya harus paham ya, kayak Intel seri i3 itu masih ada yang dual core, kayak i3 generasi pertama, generasi kedua, ketiga juga orangnya masih dual core ya. Jadi kalau di sini Sefriman udah pasti aja pakai yang core tuh kuat lah, minimal gitu, minimal tuh 4 core zaman sekarang. Mungkin ada yang core-nya itu intinya bisa sampai 6 atau 8, cuma 4 core aja udah enak, udah bisa dibuat
streaming, gaming, tinggal budget untuk kartu VGA dan komponen lainnya, RAM atau PSU nya. Nah, di sini juga Sirtiman buka jasa rakit PC, dan ini ya karena sudah banyak yang membeli, udah banyak klien yang menggunakan ini, jadi ya Sirtiman udah pede deh buka jasa PC gitu. Karena untuk pemula kan ya pertama ya, kalau ada orang beli PC kan kita tunggu respon PC-nya nih setelah berapa lama, ada kendala nggak, ada info dari yang beli apa yang rusak. Nah, selama ini sih Sirtiman mungkin ya kendala cuma satu ya, mungkin 1-2 lah. Sampai di rumah ada yang motherboardnya mati, terus ada yang suaranya nggak ada. Kalau suara nggak ada itu biasa mungkin crash sama outputnya dia ya, speakernya dia. Nah, untuk motherboardnya mati itu ya nggak tahu urusan motherboard, bukan motherboardnya mati, motherboardnya nyala cuma nggak ada gambar ke TV. Nah di situ ya setelah dicek sih ternyata ya motherboardnya masalah, dan udah diganti baru dan nyala lagi. Jadi kendalanya cuma itu aja, yang lainnya lancar jaya, masih nggak ada kendala. Karena kenapa sih Sirtiman masih anjurin core to quad? Karena dulu juga Sirtiman pernah pakai sih ya dari dual core, upgrade ke core to quad, upgrade lagi ke ya mungkin sekarang pindah ke AMD ya, karena budget sih murah. Kalau yang lain-lainnya itu ya biasanya minta kartu VGA nya ya, sajennya kartu VGA nya itu yang mahal-mahal. Kalau AMD kan udah beli prosesor itu udah ada kartu grafiknya, GPU nya, jadi udah nggak mikirin itu lagi deh. Ya sementara sih Sirtiman pakai yang jadul ini A10, walau ditambah VGA ya, soalnya untuk keperluan kayak ngedit video, kayak bikin konten lain lah, edit gambar atau render video, ini tuh kayaknya butuh daya sodokan dari VGA nya lebih. Nah jadi untuk yang punya komputernya masih dual core, yang belum paham, yang masih tergiur akan iming-iming murah, iming-iming full set, jual PC murah full set 500.000 atau 1 juta dapat full set ya, 500.000 PC nya aja, atau 400.000, bahkan ada yang 300.000. Itu ada kok Sirtiman beli 300.000 PC dual core, dan itu ya nggak kepake lah mas. Mungkin udah coba yang ini, yang sekarang beli itu mau buat perbandingan sekalian berkangen-kangen, cuma ya udah nggak bisa apa-apa, dilihat Windows 7 untuk internetnya kayaknya susah sih, dicolokin modem juga kadang hilang terus ya, nggak tahu mungkin modemnya jelek atau ya mungkin PC-nya yang bermasalah gitu, karena Windows 7 nya udah nggak ada update gitu. Jadi ya bisa aja salah satu fiturnya itu tidak berjalan dengan lancar, rusak atau kendala. Jadi seperti itu kendalanya. Makanya disarankan untuk mengupgrade ya, kalau untuk butuh bantuan tentang mau upgrade ke quad core ini ya silahkan, atau mau ke seri yang lain juga silahkan.
tapi dirundingin harga-harganya. Kalau untuk yang lain ya, untuk yang lain sebenarnya Sirtiman ada beberapa sih, kayak ini terus diupdate ya, kayak jasa ini yang rakitan PC 1 jutaan core. Oh, ini versi gitu ya. Ada lagi yang ini paket i5 sama paket i3 3220. Kalau i3 ini ya sekedar gaming ringan sih. Kalau untuk yang jelas dia udah bisa Windows 10 lah. Cuma kalau untuk gaming yang agak-agak menengah atau streaming dia ya belum kuat gitu. Di sini untuk gaming yang ringan-ringan aja itu banyak sih, kayak yang masih SMK atau ke kuliah ngincernya yang ini, yang i3 ini cuma tanggung, mendingan pakai yang quad core sekalian atau i5. Nah, i5 sih generasi pertama juga udah 4 core ya, 4 thread. Kalau mau oke lagi ya bisa ke i7 yang genre pertama. Itu sebenarnya genre pertama itu sebenarnya udah kuno, cuma dia untuk core-nya 4 core 8 thread ya, 4 core 8 thread. Cuma juga ada videonya ini kalau yang i7 ini untuk main gaming atau apa ini lancar deh, threadnya kuat, disokong 1 inti, disokong 2 thread, core-nya kuat. Jadi seperti itu. Kalau mau ngeliat atau mau belajar mengupdate ngupgrade PC juga ada Sirtiman videonya, bisa dilihat. Terus pengenalan rakit-rakitannya juga ada, sampai proses merakitnya juga udah dibuatin videonya, juga dikasih ya buat aksesoris pendukungnya deh, mau bebas mau dipakai yang mana, kayak casing, CPU cooler fan-nya, ada PS2 nya ya, power supply juga ada ya, kipas fan-nya, kipasnya, fan casingnya. Jadi ya seperti itu. Makanya ini disarankan kembali ya, setelah seharusnya paham gitu, kalau udah berakhir support dari Windows dari Microsoft-nya itu ya, agar segera pindah lah. Soalnya ini rentan terhadap risiko keamanan dan virus. Jadi kalau buat apa-apa, buat sekolah, buat ngerjain proyek apa-apa ternyata rusak, apalagi buat gampangin buat simpan data dan ternyata rusak ya, maksudnya kena virus atau apa itu nggak bisa ya, ternyata error, ya udah, itu udah resikonya deh, bolak-balik ke tukang servis nanti malah rugi. Sekali install bisa 50-100 ribu, kalau bolak-balik bisa sampai 200-500 ribu setiap bulan. Install terus, yang mendingan langsung di upgrade aja, jangan musing-musing ini deh. Emang upgrade itu bayar gitu, cuma ya untuk jangka panjangnya ya lebih aman lah daripada harus pakai Windows 7. Jadi untuk yang masih pakai Windows 7 ya langsung aja ya, daripada tekor nanti gitu, tekor duit dan tekor waktu kerjaan juga. Langsung aja bisa kontak Sirtiman. Ini promo ini kenapa sih gitu? Ya, karena ya racikan Sirtiman itu bedanya ya nggak cuma asal install sih, yang jelas sedikit Sirtimannya paham gaming, paham ya
itulah frame rate dan juga masalah masalah enteng Windowsnya itu kadang kalau ini dibuang file-file atau dimatikan fitur-fitur yang bisa menghambat bisa bikin lambat di belakang layar gitu. Di situ kelebihannya Stearman itu. Jadi yang pakai dari racikan Stearman ya seharusnya udah enak lah gitu. Udah punya PC yang cespleng gitu, yang enteng lah, main game juga ya udah enak. Rata-rata emang dimanjakan sama VGA yang buat game sih VGA yang. Kalau yang murah yang 1 giga DDR3 gitu, atau yang budget yang DDR5 128 bit entah itu setengah atau 1 giga gitu. Ya selama ini sih yang itu yang laku. Kalau punya budget lagi ya bagusnya yang 2 giga DDR5 128 bit itu VGA nya. Kalau untuk AMD sih nggak usah mikirin VGA ya. AMD itu emang murah gitu. Kalau untuk ngedit foto atau ya bisa deh, cuma kalau untuk streaming atau gaming yaitu cocok-cocokan. Kalau gaming dia kan satu prosesor, dia ada dua rumah gitu. Satu rumah prosesornya sendiri, satu rumah GPU-nya atau VGA-nya gitu. Jadi ya kinerjanya ya kebagi dua lah kalau pakai AMD biasanya seperti itu, kecuali ditambahin VGA lagi. Itu pun ya kalau udah diadu udah jelas ya. Kalau diadu dengan spek-spek yang hampir sama itu kebanyakan yang dari Intel menang gitu. Entah itu diadu pakai benchmark dan lain-lain, banyakkan menang. Itu yang 3D kebanyakan Intel yang unggul terus gitu. Cuma ya tetap aja masalah selera ya, Stearman seleranya AMD sih, jadinya ya suka aja pakainya AMD. Dan dicoba juga yang versi yang sekarang ini buat ngerekam dan lain-lain, ini lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala apa ngelek-ngelek. Untuk keperluan membuat konten yang masih lancar-lancar aja, di video juga lancar ya. Jadi seperti itu, segera di upgrade. Soalnya cerita upgrade itu ya Stearman juga cerita sih. Dulu juga berawal dari semenjak laptopnya rusak. Setelah 7 tahun pakai laptop, tadinya pakai PC itu juga PC punya adik ipar ya. Di kamarnya dia udah pindah, dia udah menikah. Stearman pakai PC-nya dia tuh masih nganggur. Yang gak lama yang cari duit online segala macam, belajar bisnis online, belajar tentang media internet. Stearman pindah rumah juga sekarang ini ke Depok, dan itu banyaknya pakai laptop sih ya. 7 tahun pakai laptop. Tapi karena zamannya maju dan laptopnya kadang sering dipakai anak-anak main game. Zaman dulu aja udah Gran Turismo San Andreas GTA San Andreas sering ketukar. Itu udah bikin rusak laptopnya itu, padahal game San Andreas ya, GTA nya San Andreas bukan GTA 5. Zaman dulu mungkin belum ada ya, tapi itu aja udah rusak. Jadi Stearman ya dari nol lagi, minjem ke ipar lagi. Kebetulan dia orang IT ya, tapi ya dia tahu komputer lah, punya lebih dari satu.
pas pindah rumah juga dia belum upgrade lagi, jadi punya sisa yang lama itu benar-benar komputer jadul yang monitornya tabung putih, isinya juga warna putih. Nah di situ ya pakai berapa lama ya dia rusak gitu, karena emang zamannya itu tambah maju sedangkan speknya itu ketinggalan. Jadinya gimana ya, karena Sirtiman dulu tuh udah mulai banyak apa ya muncul YouTube, jadinya banyak melihat video ya. Semenjak ada apa smartphone unlimited itu sering nyetel YouTube dan video, atau kayak produk-produk bisnis online luar itu kan pakai jualnya pakai video lebih kompak, jadi sering melihat video yang nggak kuat isinya bakar. Jadi di upgrade lagi ke dua core lanjut ke AMD karena udah pengen AMD banget deh. Habis core-nya meleduk terus, saya coba AMD juga ya pakainya dulu apa ya A6 ya, A6 akhirnya A6 nya itu dibeli sama saudara, jadinya ya ganti A10. A10 sampai sekarang awet-awet aja, mungkin udah mau setahun apa 2 tahun ya, cuma lancar-lancar aja. Jadi ya kalau ke Windows 10 itu udah jelas lebih aman, disarankan yang punya Windows 7 pindah ke Windows 10. Udah nggak disarankan dipakai lagi deh, pindah aja. Windows 10 juga itu udah ada Windows 11, sebentar lagi Windows 10 juga yang mungkin 3 atau 4 tahun lagi juga itu pasti supportnya di stop sama Microsoft ya, cuma ya masih bisa lah 3 atau 4 tahun lagi. Masih sempet cari duit online, bisnis online pakai PC orthoquad atau i5 atau i7 meski generasi pertama juga, atau i3 yang 3220 atau 2100 2220 yaitu ya pokoknya ganti ke Windows 10 deh. Kalau memaksain dari Windows 7 juga bisa sih, cuma agak berat. Kalau bisa mungkin pakai SSD ya, modalin lah 200.000 untuk SSD buat sistemnya aja, jadi lebih cepat deh. Jadi ya meskipun tetap berat gitu kalau pakai 2 core prosesornya, apalagi yang seri E ya, itu yang banyak sekali yang jualnya di bundling full set, langsung gratis TV, gratis keyboard dan lain-lain. Cuma ya begitu, itu udah absolute gitu, udah operasi sistemnya tuh udah nggak disupport lagi, jadi ya udah jangan dipakai lah yang kayak gitu. Segala di upgrade, ganti, kalau perlu ya bertambah dijual gitu caranya deh. Ganti ke quad core minimal atau ke i3 yang genre pertama juga masih bisa. i3 juga ya masih bisa lah dibanding yang seri E. Oke, sampai di sini tentang himbauan agar jangan pakai Windows 7 lagi ya. Jadi yang punya Windows 7 ya jangan tersinggung. Ya mungkin kalian emang masih berat lah gitu. Cuma ya udah zamannya lah, udah mau 2002 dikit lagi nih. Mungkin ya udah harus ya untuk upgrade sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal amat sih. Prosesornya beda 50, motherboardnya beda 100.000. Kalau untuk casing dan lain-lain, hard disk itu kan masih bisa tetap pakai yang lama ya, kecuali mungkin PSU nya ya kalau masih kuat pakai yang lama nggak apa-apa. Begitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Untuk yang suka konten
ya, konten dari Sirtiman ya, konten bisnis online ala Sirtiman. Jadi di sini tuh ya bisnis online, termasuk membahas tentang mesin-mesin duitnya seperti PC, juga softwarenya juga ada seperti Autoblog dan lain-lain. Jadi silahkan subscribe, jangan lupa di share, follow ke teman-temannya, followernya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.